Di ufuk timur, mentari telah menyapa. Hari ini kami akan memulai penyemprotan insektisida. Meskipun hujan tidak begitu mendukung dalam bercocok tanam tahun ini. Walau sempat memeluk ragu, tapi hati kecil membimbing raga untuk melakukan saja. Soal alam dan kejadiannya, biarkan Tuhan yang mengaturnya. Dengan penuh percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Lalu kembali lagi, saya Andra Nusrah, dan hari ini kita akan menyemprot buah dan bunga tanaman kacang hijau dan juga sorghumnya supaya terbebas dari walang sangit dan ulat. Jadi nanti kita lihat prosesnya. Penyemprotan insektisida dilakukan untuk menyuburkan buah dan bunga pada kacang hijau dan sorghum. Di samping itu, terdapat fungsi lain dari penyemprotan, yaitu memusnahkan atau menghilangkan hama pada tanaman. Tujuannya ialah untuk memperoleh hasil panen yang baik. Kacang merah dipanen lebih dulu dari kacang hijau karena memang umur kacang merah lebih pendek dibandingkan kacang hijau. Proses panen ini dilakukan dengan cara memetik secara manual dari tangkai buah, lalu ditaruh di wadah yang telah disediakan. Seiring zaman yang semakin maju, peralatan tradisional jarang digunakan, sehingga wadah yang digunakan cukup kekinian, seperti karung atau ember untuk menampung hasil panen. Padahal dulu biasanya menggunakan wadah anyaman dari daun lontar, seperti kelera, paiwake, dan sebagainya. Namun sekarang sudah jarang terlihat anyaman semacam itu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan panen kacang hijau yang ada di ladang saya di Airobe namanya. Salah satu tempat di bagian utara Pulau Rejua, di Rejua Atas. Nah, ini jadi hari ini merupakan hari pertama untuk kita
memetik kacang. Jadi ada sama-sama dengan satu keluarga kecil, yaitu bapak, mama, dan 4 saudari saya yang cewek semua. Jadi kita bertujuh datang ke sini untuk panen. Nah kemudian kemungkinan kita akan menyelesaikannya ini hanya beberapa ladang saja, mungkin 1 atau 2 karung rumbengan yang besar itu, karung yang 100 liter itu volumenya. Nanti teman-teman lihat cara proses pengerjaannya bagaimana. Kalau petik kacang itu seperti bagaimana. Ini baru panen kacang, sorghumnya belum. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi baru bisa dipanen karena memang dia lama. Nah besok mungkin masih pengerjaan lagi, karena tidak mungkin dikerjakan dalam 1 hari karena ladangnya cukup luas. Pemetikan itu susah-susah gampang ya, nanti kita lihat. Semakin banyak anak, banyak pula berkat dalam keluarga. Begitulah pepatah lama menuturkan. Dalam hal ini, pepatah ini seakan relate dengan keluarga kecil kami dengan jumlah anak sebanyak 5 orang, yang kebetulan kami yang merantau sudah kembali dari tanah rantau, sehingga sedikit bisa membantu kedua pahlawan kami, Papa dan Mama. Oke, masih di hari yang sama, di hari pertama untuk pengerjaan. Ini sudah kelar untuk sesi pertama, untuk hari pertama. Jadi kita lanjutkan lagi besok atau lusa kapan ada waktu untuk melanjutkan pemetikan kacang. Hari ini baru terselesaikan 1 ladang besar yang panjang itu. Nanti besok kita tidak tahu lagi, dan hasilnya itu 2 apa 3 tadi, 2 atau 3 karung, 2 karung inilah, 2 karung rombengan sama 1 karung kecil. Ya nanti kita lihat proses yang selanjutnya akan seperti apa. Pemetikan kacang memakan waktu sampai berhari-hari, apalagi jika berbuah lebat dan lahannya luas. Hari kedua ini terik mentari terasa sangat menyengati kulit. Tidak seperti kemarin dengan cuaca yang sedikit cerah berawan. Ditambah lagi rerumputan menyamai tingginya tanaman, membuat kami kesulitan memetik kacang yang sedang bermain petak umpet di antara rerumputan. Cuaca yang menyengat ini membuat kerongkongan terasa cepat kering, sehingga kerap kali kami beristirahat sejenak demi meneguk air pengobat dahaga. Dengan begitu, kami bisa bertahan dan betah memetik hingga hari menuju petang.
Oke, jadi hari ini kita ke ladang lagi. Dan kali ini saya akan membantu kakak saya Stephen dan kakak Woke. Jadi Kiraimea tujuan kita untuk panen kacang hijau. Jadi nanti kita lihat seperti apa nanti. Ya, gitu. Terlepas dari unsur kekeluargaan dalam bekerja, masyarakat Raijua masih menjunjung tinggi akan jiwa kegotong royongan antar sesama. Bahu-membahu itu seakan wajib dalam bersosialisasi di Raijua. Sehingga tak heran satu keluarga membantu keluarga lainnya dalam bekerja, termasuk panen kacang ini. Secara umum, hasil panen tahun ini tidaklah sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi lantaran curah hujan yang rendah dan tidak merata. Musim hujan tahun ini boleh dibilang musim kemarau tanpa musim hujan. Bagaimana mungkin disebut musim hujan dengan kuantitas hujan yang dapat dihitung jari? Pengupasan kacang merah dalam kebiasaan orang Raijua lazimnya dilakukan secara manual, yaitu mengupas menggunakan tangan. Memang memakan waktu yang lama, tapi cara ini lebih baik dibandingkan cara lainnya. Oke, jadi begini setelah dikupas kulitnya. Jadi ini. Dalam pengupasan atau pemilahan kacang hijau dari kulitnya, memiliki teknik tradisional yang secara turun-temurun diwariskan, yaitu keduli kebui. Gerakannya seperti orang menari ledo. Ledo merupakan salah satu tarian daerah Sabu Raijua. Adapun tujuan dari keduli kebui ialah untuk memudahkan pengupasan. Namun tidak lupa sebelumnya, kacang harus dijemur terlebih dulu agar mudah terkelupas.
Teknik ini tidaklah serta-merta membuat kulit kacang terkelupas secara keseluruhan. Oleh karenanya, masih harus menggunakan teknik pemukulan menggunakan kayu setelahnya. Istilah sabunya, bobak pakai bui. Lalu tahap selanjutnya menggunakan nyiru untuk penapisannya hingga bersih dan siap untuk dikonsumsi. Pula sebagiannya disimpan untuk bibit yang dalam bahasa sabu menyebutnya wini. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sekiranya ada yang bisa dipetik sebagai pembelajaran untuk kita. Saya Andra Nusra, salam.